فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu bihamdillah tabaraka wa ta'ala kita selesai dari bab yang ke-50 terkait pengagungan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana beribadah terkait ilmu dan pengenalan tentang nama-nama tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah menyebutkan namanya walillahil asmaul husna, kita diperintahkan untuk fad'uhu biha. Dan ini di antara faedah amaliyah yang hendaknya setiap penuntut ilmu perhatikan ketika mempelajari ilmu. Ketika padanya faedah amaliyah, maka jangan sampai dia lalai untuk beramal dengannya. Kita mengilmui tentang Asmaul Husna, faedah amaliyah yang dituntut di situ adalah betul-betul mewujudkan untuk berdoa dengannya, baik dalam doa masalah maupun dalam doa ibadah. Sehingga ilmu yang telah diketahui tidak hanya sekedar teori. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-51 dan masih berhubungan erat dengan bab sebelumnya. Qala al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala, babu la yuqal assalamu ala Allah. Bab tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Nah, khabar yang diinginkan adalah nahi. Sehingga pada bab ini akan diterangkan tentang dilarangnya seseorang mengucapkan assalamu ala Allah. Yang makna kalimat ini ya kawan, assalamu ala Allah. Assalam memiliki beberapa makna. Yang pertama, assalam bisa bermakna at-tahiyyah, bermakna penghormatan, seperti dikatakan salim ala fulan, salim ala fulan, berikan salam kepada si fulan. Maksudnya apa? Berikan tahiyyah, berikan salam. Yaitu berikan ucapan tahiyah dengan assalamu alaikum, dengan mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian makna assalam yang kedua yaitu assalamatu minan naqsi wal afat, yaitu keselamatan dari kekurangan dan semua bentuk cacat-cacat. Dan untuk makna kedua ini berarti assalam merupakan harapan, yaitu doa ketika diberikan dalam ungkapan assalamu alaikum, semoga keselamatan atas dirimu. Kemudian yang ketiga assalam yang merupakan nama di antara nama-nama Allah.
bagaimana dalam ayat Al-Malikul Quddusus Salam. Nah, di sini maksudnya bagaimana tidak diperbolehkan untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Disebabkan karena pada ungkapan ini ya kawan, ada bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita ketahui pada bab sebelumnya, kewajiban kita untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pada bab ke-50 ditetapkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna. Nah, pada bab ini hubungannya yaitu untuk menerangkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang utama, juga untuk ditekankan bahwasanya Allah selamat dan terbebas dari semua bentuk-bentuk kekurangan, sehingga semakin menambah kesempurnaan. Baik, jadi pada bab sebelumnya penetapan kesempurnaan bagi Allah, dan pada bab ini untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala selamat dan terbebas dari semua kekurangan. Nah, ketika seorang mengungkapkan assalamu ala Allah sebagaimana dalam salam sehari-hari manusia, kita memberikan tahiyah penghormatan kepada teman kita, assalamu alaikum. Semoga keselamatan atas dirimu. Nah, ketika ini diarahkan kepada Allah, assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini bentuk tanaqqusun lillah, bentuk perendahan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang selamat dari semua cacat-cacat dan celah, sehingga tidak butuh untuk diucapkan yang demikian. Atau untuk makna yang lain, yaitu semoga keberkahan dari nama As-Salam atas Allah. Ini juga tidak sesuai. Kenapa? Karena Allah itu sendiri adalah As-Salam. Nah, baik. Makanya hukum dari ungkapan ini adalah muharram. Assalamu ala Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan bagaimana kita memberikan tahiyah kepada Allah sebagaimana dalam tasyahud akhir, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini yang diajarkan oleh Nabi, bukan dengan mengucapkan assalamu ala Allah. Baik. Berarti kesimpulannya akhwan, dilarangnya ucapan assalamu ala Allah karena dua sebab pokok. Karena yang pertama, semisal doa ini akan memberikan gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan, sehingga didoakan agar selamat dari kekurangan. Karena seorang tidak didoakan untuk selamat dari kekurangan kecuali karena dia punya kemungkinan kurang, kemungkinan terkena cacat. Seperti kita ini didoakan assalamualaikum, semoga keselamatan, terbebasnya engkau dari dari kekurangan dan cacat serta celah. Ketika itu diarahkan kepada Allah, ini akan apa? Akan dipahami bahwasanya Allah itu memiliki kekurangan, sehingga butuh didoakan agar selamat dari kekurangan. Dari sini menunjukkan adab yang buruk pada Allah, maka diharamkan. Baik. Kemudian yang kedua, ketika mengucapkan assalamu ala Allah, ini seorang berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya. Ini tentunya juga sesuatu yang menyelisihi hakikat dalam doa. Karena Allah zat yang dimintai doa, bukan zat yang didoakan.
Dan Allah zat yang maha kaya. Sehingga ketika meminta kepada Allah untuk Allah sendiri, ini menunjukkan adab yang buruk dalam berdoa. Dari dua sisi, yang dengannya kita ketahui kenapa dilarang untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Yang kedua-duanya kembali kepada apa? Kepada inti, yaitu karena pada ucapan tersebut ada apa? Ada penisbatan kekurangan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala walaupun seseorang tidak menyadarinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna dan maha suci dari semua cacat dan celah. Perhatikan kalimat Imam As-Sa'di rahimahullahu taala yang ringkas di sini. Bab la yuqalu assalamu ala Allah wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal ma'na biqaulihi fa innallaha huwas salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna hal ini dalam perkataan beliau, karena sungguhnya Allah dialah as-salam. Berarti kita baca dulu hadisnya. Fis sahih, maksudnya di sini fis sahihain. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati qulna assalamu ala Allah min ibadihi. Assalamu ala fulanin wa fulan. Dulu kami apabila bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maka kami ucapkan assalamu ala Allah min ibadihi. Berarti kemungkinan maknanya semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, atau semoga keberkahan nama as-salam atas Allah dari hamba-hambanya. Dan kedua makna ini tidak pantas untuk disematkan kepada Allah dalam ungkapan tersebut, assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah min ibadihi. Assalamu ala fulanin wa fulan. Semoga keselamatan atas fulan dan fulan. Atau makna kedua semoga barakah dari nama as-salam tercurah pada fulan dan fulan. Ini dua makna ikhwan pada lafaz assalamu ala fulan atau assalamu alaikum. Ketika seorang mengucapkan kalimat salam, ketika mengucapkan kalimat salam, maka kalimat salam itu ada dua makna. Ada dua makna. Ungkapan assalamu alaikum atau assalamu ala fulan. Kalau tadi kita membahas tentang assalamnya saja, terlepas dari ungkapannya bagaimana. Sekarang dalam ungkapan seseorang assalamu alaikum, ketika kita mengucapkan salam satu sama lain, atau mengucapkan assalamu ala fulan ketika mendoakan, maka ungkapan tersebut maknanya dua. Yang pertama, mendoakan agar si fulan ini selamat, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya assalamatu minallah alaik, semoga keselamatan dari Allah atas dirimu. Mendoakan keselamatan. Kemudian yang kedua, assalam adalah nama dari nama Allah di situ. Yang diinginkan berarti semoga barakah dari nama as-salam tercurah atasmu. Alaika barakatuhu bismi. Semoga keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala as-salam tersebut tercurah padamu. Ini makna yang terkandung ketika kita mengucapkan assalamu alaikum. Maka lafaz tersebut akhwan, lafaz yang agung dalam tahiyyah, dalam penghormatan ucapan salam muslim yang satu dengan muslim yang lain. Dan sepantasnya untuk kita semua menyebarluaskannya. Kenapa? Karena padanya doa. Cuman pembahasannya sekarang ketika itu
diarahkan kepada Allah dengan mengucapkan assalamu ala Allah min ibadih. Nah, ini dulu para sahabat ketika belum diajarkan tentang lafaz tahiyyah dalam tasyahud di dalam salat, mereka ucapannya seperti ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam. Nah, pada ungkapan la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah, ini larangan yang menunjukkan haramnya hal tersebut. Kenapa diharamkan? Dengan dua alasan yang disebutkan tadi. Nah, yang intinya berporos pada apa? Tanakkus. Nah, pihakillah, yaitu adanya perendahan, adanya isyarat bahwasanya Allah memiliki kekurangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan juga di sini fa innallaha huwas salam. Nabi jelaskan kenapa dilarang mengucapkan assalamu ala Allah, karena Allah as-salam. Nah, sehingga tidak boleh untuk mengucapkan assalamu ala Allah, karena berarti yang pertama mengisyaratkan Allah memiliki kekurangan, padahal Allah adalah as-salam. Atau yang kedua, memohon kepada Allah untuk diri Allah Subhanahu wa taala sendiri ini sesuatu yang tidak tepat di dalam berdoa. Kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, fa huwa ta'ala as-salam. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam, yaitu as-salimu min kulli aibin wa naqsin, yaitu zat yang selamat dari semua cacat dan kekurangan. Ini makna dari nama Allah as-salam, yaitu zat yang selamat dari semua cacat-cacat dan kekurangan-kekurangan. Wa al mumatsalati ahadin min khalqihi lah, dan juga selamat dari penyerupaan satu pun dari makhluknya terhadap Allah. Dan di sana ada nama lain yang memiliki makna dekat dengan nama Allah as-salam, yaitu al-Quddus, yang menetapkan tersucikannya Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk kekurangan-kekurangan. Wa huwal musallimu li ibadihi minal afati wal baliyat, dan dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya dari semua afat, dari semua gangguan, penyakit-penyakit dan ujian-ujian. Makanya kalau zat yang menyelamatkan ini kok didoakan agar selamat, tentunya tidak pantas, dan bahkan itu merupakan bentuk perendahan kepada Allah. Qala fal ibadu la yablughu durrahu fayadurruh, sehingga hamba tidak akan bisa untuk apa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk memandaratinya, yaitu kemandaratan dari hamba tidak akan sampai kepada Allah sehingga bisa memandarati Allah. Wala yablughu naf'ahu fayanfa'u, dan juga kemanfaatan dari hamba yang mau diarahkan kepada Allah tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, innakum lan tablughu dzurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Karena kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kita sama sekali. Kemandaratan tidak akan menimpa Allah dari hamba-hambanya, sebagaimana pula kemanfaatan tidak akan sampai kepada Allah dari hamba-hambanya. Bal humul fuqara'u ilaih, bahkan hamba-hamba itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Hendak ya Kasya.
Naam, wallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Dalil yang lain. Apa Mujahid? Naam, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Nah, ini penetapan bahwasanya manusia semuanya fakir pada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhtajuna ilaihi fi jami'i ahwalihim, yang butuh kepada Allah pada semua kondisi-kondisinya. Bagaimana hamba yang butuh kepada Allah kok mendoakan untuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamat dari semua cacat dan celah. Ini tentunya menunjukkan apa? Tidak beradabnya si hamba ini kepada Allah. Maka ungkapan tersebut dilarang. Ungkapan apa tadi yang dilarang? Ali, assalamu ala Allah. Wa huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghani, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, dan zat yang maha terpuji pada semua nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Baik, sehingga ini jelas terkait bab akhwan. Nah, kemudian masail sebagai kesimpulan dari bab ini. Al-ula tafsirus salam. Yang pertama penafsiran as-salam. Kalau itu adalah nama dari nama-nama Allah, maka apa? Tafsirnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di tadi, yaitu as-salim min kulli aibin wa naqsin. Nah, yaitu yang selamat dari semua cacat-cacat dan celah. Kalau yang dimaksud dengan as-salam di situ adalah ungkapan tahiyah, maka maknanya apa? Ada dua. Ungkapan tahiyah itu ungkapan seorang mengatakan assalamu alaikum. Assalam di situ maksudnya apa? Nah, tayyib, ini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu yang pertama ada mudhaf yang ditakdirkan, yaitu ismus salami alaik. Ketika mengucapkan assalamu alaikum, maksudnya ismus salami alaikum. Maksudnya dari ungkapan ismus salami alaikum yaitu nama Allah as-salam ini. Semoga keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala as-salam atas kalian semua. Atau makna yang kedua, assalamu alaikum, assalam bermakna taslim. Nah, bermakna taslim yaitu mendoakan semoga keselamatan dari Allah atas kalian. Baik. Berarti seperti ungkapan secara mudahnya as'alullah an yusallimaka taslima. Aku memohon kepada Allah semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan keselamatan kepadamu. Baik. Ini tafsir dari as-salam. Berarti kalau dikumpulkan ada tiga berarti. Ini bagus dengan perincian ini tadi. Kalau itu adalah nama Allah, maka maknanya tadi. Kalau itu adalah tahiyah, maka ada dua makna. Ats-tsaniyah annahu tahiyah. Yang kedua bahwasanya itu adalah tahiyah, diungkapkan dan dibimbingkan di dalam syariat kita untuk mengucapkan assalamu alaikum. Dan maknanya telah disinggung tadi. Ketika kita memberi salam, maknanya apa? Harus tahu. Makna assalamu alaikum. Ats-tsalitsa annaha la tasruhu lillah. Yang ketiga bahwasanya tahiyah dengan assalamu ala Allah itu tidak pantas untuk diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tidak pantas bagi Allah itu menunjukkan bahwasanya hal itu haram. Nah, kenapa? Karena Allah sendiri adalah as-salam. Sehingga kalau diungkapkan assalamu ala Allah, padanya isyarat penetapan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ar-rabi'ah al-illatu fi dzalik. Alasan kenapa dilarang Allah untuk kita mengucapkan assalamu ala Allah, Nabi telah mengatakan fa innallaha huwas salam. Dan juga dalam penalarannya dari kalimat ini, karena Allah adalah assalam, maka dilarang. Kok bisa? Nah, sebabnya dua yang disebutkan tadi. Apa tadi Kashfi? Nah, terdapat penghinaan kepada Allah, karena kok didoakan Allah agar selamat, padahal Allah zat yang selamat dari semua cacat dan celah. Yang kedua, nah, karena padanya memintakan keselamatan bagi Allah, padahal meminta keselamatan kepada Allah untuk Allah. Ini tentunya sesuatu yang tidak benar dalam berdoa. Baik. Al-khamisah ta'limuhum at-tahiyyata allati tasluh. Kemudian pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat bagaimana tahiyat yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu diambil dari apa? Dari hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan bagaimana lafaz tasyahud. Fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah. Setelah melarang hal tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Jika kalian salat, maka ucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ini ketika ingin memberikan tahiyyah kepada Allah. Bukan mengucapkan assalamu ala Allah, tapi mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Baik. Makanya juga tanbih dari Imam Al-Qurtubi. Nah, bagus akhwan. Ketika kita ingin memberikan penghormatan kepada manusia, jangan menggunakan apa? At-tahiyyatu laka. Nah, baik, tapi ungkapkan dengan apa? Ungkapan tahiyat yang telah Allah pilihkan untuk kita, yaitu apa? Assalamu alaika. Assalamu alaikum, bukan dengan at-tahiyyatu laka. Kenapa? Karena ini khusus bagi Allah. Lafaz ini at-tahiyyatu lillah. Karena pada at-tahiyyat ini untuk apa? Menunjukkan istighraq. Baik. Dan ini juga menunjukkan bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran di mana beliau melarang dari suatu hal dan memberikan bimbingan mana yang boleh untuk dilakukan. Baik. Ini bab yang ke-51. Nah, meringkas dan intinya berarti apa? Padanya takzim terhadap sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah zat yang selamat dari semua cacat dan celah. Nah, yang merupakan penyempurna dari pembahasan sebelumnya. Karena nama-nama Allah terkandung padanya selain menunjukkan nama juga menetapkan sifat. Pada Asmaul Husna penetapan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian diikutkan bab ini untuk apa? Untuk menetapkan bahwasanya Allah terbebas dari semua sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat tercela. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.